Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiarto. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan program studi manajemen keuangan. Untuk nomor NIM sendiri yaitu 111810088. Di sini saya akan menjelaskan peran purchasing dalam meningkatkan laba perusahaan, di mana ini merupakan tugas manajemen keuangan lanjutan. Baik, kita mulai saja untuk materinya. Dalam kegiatan bisnis, penting untuk memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi agar tidak mengalami kerugian. Forecasting adalah solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Nah, istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga para pembisnis lah, apa itu purchasing dan lain-lain. Purchasing memegang peranan penting dalam menentukan masa depan bisnis dalam suatu perusahaan. Lantas, apa sih pengertian purchasing itu sendiri? Terus apa manfaatnya? Terus dan lain-lain. Kita langsung saja. Forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Artinya di sini dia menggunakan data terdahulu atau data sebelum tahun lalu atau minggu lalu atau yang lain. Pokoknya yang lalu lah. Nah, dalam sebuah bisnis, masa depan menjadi salah satu ketidakpastian yang harus dihadapi oleh semua pihak, salah satunya perusahaan, dan dihadapi sebaik mungkin. Tanpa adanya suatu prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, forecasting hadir untuk menangani solusi atau masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi resiko yang akan menimpa bisnisnya nanti. Contohnya gini, di perayaan tahun baru, kita memprediksi permintaan produk dari bisnis yang akan kita lakukan melonjak secara drastis. Nah, dari prediksi yang kita lakukan tadi, kita bisa mempersiapkan jumlah produk yang banyak agar semua konsumen bisa mendapatkan produk yang kita jual tadi, yang kita besarkan. Akan tetapi kembali lagi kepada pembahasan yang saya jelaskan, semua itu dilakukan sesuai dengan data sebelumnya atau kita ambil data tarikan tahun lalu. Jika di tahun baru kemarin permintaannya tinggi, bisa jadi pada perayaan tahun baru sekarang permintaannya juga tinggi. Secara tidak langsung, dengan purchasing, perusahaan dapat mengambil keputusan dan langkah selanjutnya dalam menjalankan bisnisnya. Mereka dapat menentukan berapa banyak anggaran yang harus disiapkan. Selain itu, dapat ditentukan pula apakah akan mengalami kerugian jika memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Setelah pengertian, kita ke manfaat purchasing. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengalokasikan anggaran agar dapat tepat sasaran dan tidak berlebih untuk suatu produk. Artinya produk yang dijual itu tidak berlebihan. Selain itu, ada beberapa manfaat lain. Yang pertama, memprediksi masa depan bisnis. Purchasing dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya kemana, untung apa rugi. Dengan demikian, mereka dapat menempatkan diri kepada target pasar yang tepat serta meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kedua itu memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan, dengan purchasing, perusahaan bisa mendapatkan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Ketiga, tetap mengikuti tren. Manfaat lain dari purchasing adalah perusahaan dapat mengupdate informasi untuk keberlangsungan bisnisnya. Sebab dalam memprediksi bisnis ke depan, perusahaan tentu harus mengikuti tren yang sedang berlangsung lah istilahnya, dan
mengantisipasi tren yang berubah atau pasar yang berubah setiap saat. Yang keempat, mudah saat meminjam uang. Ada kalanya perusahaan membutuhkan pinjaman uang untuk menjalankan suatu proyek bisnisnya. Yang kelima, menjaga kondisi keuangan. Nah, saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, mereka dapat mengatur bisnis semaksimal mungkin. Selain itu, prediksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan membutuhkan karyawan baru atau tidak. Dengan begitu, dana tidak dibuang sia-sia karena memperkerjakan karyawan baru di waktu yang tidak tepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi purchasing. Yang pertama itu sifat produk. Faktor yang pertama yang mempengaruhi purchasing adalah sifat produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat menilai apakah produk yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Yang kedua itu tingkat persaingan. Perusahaan juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana tingkat persaingan dengan kompetitor lainnya. Artinya itu dengan pesaing yang lainnya. Kita tahu gimana cara dia menjual atau yang lain lah. Kita bisa belajar atau kita memproduksi memasarkannya lebih baik lah. Yang kedua itu yang ketiga, data historis. Data historis atau data sebelumnya penting untuk diperhatikan dalam perusahaan. Minimal data yang sudah terkumpul adalah 5 tahun sebelumnya. Itu yang disarankan. Selain itu ada metode purchasing. Biasanya suatu bisnis akan menggunakan 2 metode dasar ketika hendak melakukan purchasing, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kita bahas dulu di sini untuk metode kualitatif, yaitu dalam menggunakan metode ini biasanya perusahaan bersifat subjektif sebab prediksi atau penilaiannya berdasarkan penilaian pribadi oleh para ahli. Yang kedua itu metode kualitatif. Metode purchasing kualitatif adalah metode yang mengandalkan data-data untuk memprediksi bisnis di masa depan. Dengan kata lain, metode ini cenderung bersifat objektif. Salah satu kelebihan dari metode ini tentu bisa jadi akurat karena berdasarkan data-data yang didapat oleh perusahaan yang kita ngambilnya itu dari 5 tahun sebelumnya, artinya real data tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Intinya di sini itu peran purchasing itu sangatlah penting dalam meningkatkan laba perusahaan. Artinya itu dia sangat berpengaruh bagi perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.